Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman mahasiswa, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan masukan dan juga saran ya terkait dengan tugas karya kreatif mahasiswa yang sudah teman-teman kirimkan linknya ke Google Form seperti itu. Nah, nanti akan kita coba lihat ya satu persatu dari masing-masing kelompok, di mana kekurangannya, apa perbaikannya, sehingga bisa menjadi sebuah karya, begitu ya. Baik, ini video sebenarnya cukup mendadak juga dibuat, jadi menggunakan media Zoom ya supaya lebih praktis seperti itu. Baik, kita mulai ya. Ini kita buka dulu. Ini sudah ada rekapannya, hasil rekap yang teman-teman kirimkan ya. Kita coba lihat satu persatu. Ini ada kelompoknya Afda. Ya, about of tour in Bengkulu. Konsepnya membuat mini vlog rekomendasi wisata ya. Menggabungkan wisata yang ada di Kota Bengkulu. Oke. Kita lihat. Oke, dia mengupload di Instagram. Kita coba buka ya. Sebentar. Oke. Kita coba buka. Oke, yang pertama bercerita tentang rekomendasi ya, seperti rekomendasi diupload di Instagram seperti itu ya. Kalau video untuk pengantar mungkin oke ya, tapi keberlanjutannya nanti itu seperti apa gitu. Apakah akan merekomendasikan salah satu tempat atau ini kan hanya apa ya, semacam memberikan tempat saja ya, menjelaskan tempat gitu. Tapi tidak detail seperti itu ya, hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Nah, mungkin bisa ya, tetapi jangka panjangnya ini yang masih perlu dipertanyakan. Apakah ke depannya nanti akan membuat seperti ini atau detail satu persatu wilayah gitu. Ya, itu nanti yang perlu diperhatikan bagi kelompok ini. Kita coba lanjut lagi ini di berikutnya. Ini kelompoknya Ana Pratama Lestari ya. Oke, ini beberapa sudah Bapak tonton ya, sudah beberapa Bapak tonton. Jadi mungkin nanti kita secara cepat aja seperti itu.
Oke, kalau untuk yang video ini ya, yang tentang tari kreasi, sebenarnya ini nggak tuntas ya, videonya nggak tuntas, tidak secara penuh gitu menunjukkan kegiatan tarinya dari awal sampai akhir begitu ya. Artinya ya tidak selesai gitu ya. Untuk penilaian satu, untuk penilaian tugas satunya artinya tidak begitu tuntas begitu ya. Harusnya lebih dipersiapkan gitu, baik itu tampilan, suara gitu, itu harus lebih diperbaiki lagi gitu ke depannya ya. Oke, ini lebih kepada video progres sih kayaknya, bukan video untuk yang tampil seperti itu. Oke, semoga bisa diperbaiki ke depannya. Kita coba lihat lagi yang berikutnya. Masih sama ini filenya. Ini ada TikTok nih, semangka goreng psikopat. Kita coba copy. Oke. Oke. Yang semangka psikopat ya. Apa ya? Tidak ada penjelasan, ya tidak ada penjelasan bahannya apa, kemudian dicampur berapa lama ininya. Ini kurang detail gitu, hanya singkat gitu. Ya mungkin karena medianya di TikTok sehingga durasi juga, tapi apa ya, pesannya itu tidak tersampaikan secara utuh gitu. Mungkin ke depan bisa dibuat jadi lebih utuh gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi yang berikutnya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Eksadi. Oke, ini sudah Bapak lihat ya, yang video tentang mukbang makan. Hanya dari awal sampai akhir hanya ngelihat makan aja gitu ya. Ya, melihat kegiatan makan gitu. Nah, video semacam ini sebenarnya berisiko ya. Berisikonya apa? Orang akan menonton ketika kita memiliki apa ya, semacam sesuatu yang membuat sebenarnya namanya dulu gitu. Orang bisa bilang privilege atau apalah gitu. Sehingga orang tertarik sebenarnya pada profilnya dulu, profil orangnya gitu. Ya. Pada profil orangnya baru tertarik pada kontennya gitu. Nah, kalau misalnya konten ini dari awal sampai akhir seperti itu aja, ya artinya apa ya? Seperti tidak ada yang spesial gitu. Kalau hanya makan besar aja gitu ya, mukbang aja gitu. Nah, kalau di konten-konten sejenis itu mereka biasanya sudah punya profil tersendiri gitu ya. Ya, profil tersendiri, mereka bisa dari kalangan mereka YouTuber atau mereka selebgram atau mereka sudah memiliki profil yang kuat di masyarakat gitu, sehingga orang tertarik gitu untuk nonton ini walaupun hanya sekedar makan gitu ya, walaupun hanya sekedar makan gitu. Nah, ketika kita belum memiliki profil yang kuat itu akan susah gitu. Nah, kalau video ini diteruskan sampai dari awal sampai akhir tugasnya ya kemungkinan ya tidak terlalu memberikan apa ya, pengaruh atau kreativitas yang signifikan sebenarnya. Ini tolong dipikirkan lagi apa ide berikutnya gitu ya. Apakah hanya menampilkan konten seperti ini aja atau ada konten yang lain gitu.
Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada video dari Hero ya, tempat-tempat bersejarah. Oke, kita lihat. Tempat bersejarah. Selanjutnya, bahkan lebih negatif. Oke, ini juga sudah Bapak lihat ya. Sebenarnya informasi yang diberikan itu cukup bagus ya, video ada informasinya. Tetapi ada beberapa catatan perbaikannya. Pertama, ya kualitas gambarnya tidak terlalu bagus gitu ya. Mungkin karena menggunakan handphone, kemudian pencahayaannya kurang. Kemudian ya karena menggunakan HP, harusnya perlu stabilizer ya, supaya ketika ngambil gambar tuh nggak goyang gitu. Jadi orang yang nonton juga jadi enak gitu, nggak ikut goyang-goyang gitu ya. Ini itu aja sih, secara narasi, secara tempatnya udah cukup bagus gitu ya. Nah, ke depannya ya tolong diperhatikan catatan-catatan yang Bapak berikan tadi, seperti itu. Oke, kemudian kita ke yang berikutnya, ini ada kelompoknya Gita ya, konten memasak getuk sultan. Kita coba lihat. Halo guys, di video kita kali ini kita akan membuat getuk. Tolong dibuang ya. Kanan, di sini. Sampai ke warna tercampur ikan tadi. Tahap ini. Oke, untuk video ini udah cukup bagus sebenarnya. Pengambilan gambarnya juga tidak buram ya. Penjelasannya juga ada. Cuman akan lebih baik lagi kalau ada teksnya gitu. Kayaknya tadi ya bahannya apa, ada teksnya juga gitu yang menjelaskan bahan. Karena mungkin ada beberapa kata yang tidak terdengar jelas, maka akan diperjelas dengan teks gitu. Oke, seperti itu ya. Silakan nanti berikutnya apa produk atau yang ingin dibuat menjadi konten seperti itu. Oke, next ini ada kelompok siapa nih? Orange. Kita lihat aja langsung ya, kita buka. Oke, ini juga sudah Bapak lihat ya konten ini, pemanfaatan bahan pangan jagung. Sama dengan beberapa video yang sebelumnya, terlalu cepat, tidak ada teks, tidak ada penjelasan. Seperti itu ya, takarannya berapa, bahannya apa. Sehingga ya hanya apa ya, bukan kepada video tutorial sih, lebih kepada apa ya, kayak pengen ngasih tahu aja gitu bahwa ada makanan ini gitu, seperti ini gitu ya. Tapi bukan untuk tutorial gitu ya. Nah, ini juga berisiko ya mungkin karena durasi. Kemudian juga catatan bagi teman-teman lain, kan di sini terlihat ya ada layarnya tidak full layar ya, tidak full layar. Apakah ini karena pengaruh pengambilan atau video yang sudah masuk ke aplikasi edit sehingga tidak bisa muncul full layar gitu. Harusnya diperhatikan juga ya tentang full layar ini gitu ya, sehingga bisa orang yang lihatnya bisa jadi lebih jelas gitu. Ya, kalau ini kan kayak video terfokus di tengah gitu ya.
Oke, ini untuk yang kelompoknya siapa nih? Jenny ya, Jenny Elvinita, Rosa Trilusu, dan JTSA Yolanda Sari. Ya. Depan ya buatlah, jadi tidak terlalu terburu-buru gitu. Durasinya hanya 44 detik gitu ya. Yang buat agak panjang gitu ya. Sekitar 5 menit, 3 sampai 5 menit gitu. Ada penjelasannya gitu. Ada bahan-bahannya, ada cara menatanya gitu ya. Supaya yang lihat juga tertarik gitu. Oke, next kita coba lihat lagi. Ini sama sih ya, 3 orang ini sama. Grup siapa? Oke, kita lihat. Oke, video ini juga udah Bapak tonton, jadi sudah cukup lah, cukup lumayan gitu. Di awal ada narasi pembukaan atau gambar pembukaan, kemudian juga prosesnya, ada tulisan penjelasannya. Ya, syukur-syukur nanti ada suaranya juga ya, ini mau diapakan gitu. Ya, tapi tergantung temanya, apakah tidak menggunakan suara atau nanti menggunakan suara seperti itu. Ini kita tunggu yang berikutnya apa lagi nih gitu. Di-share apa lagi nih yang akan ditampilkan gitu ya. Oke, silakan diteruskan. Kemudian kita coba lanjut lagi ke yang berikutnya. Let's back to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di yang pertama ada pada tahun kerupuk ini bentengnya sambil diperbungkus. Ketiga, harga serati coki. Ini juga sudah Bapak tonton ya, yang 90-an. Mungkin ada beberapa konsep ya. Yang pertama itu jajanan, mungkin yang berikutnya apalagi permainan, berikutnya apalagi gitu ya. Sehingga memang ya bisa dibuat lebih menarik lagi mungkin ya, semenarik mungkin lah, ditambah efek, kan menambah efek foto ya, efek foto dan efek tulisan gitu. Mungkin ya kita tunggu aja di video berikutnya itu temanya apalagi di 90-an ini gitu ya. Artinya kan cukup banyak ya cerita di tahun era 90-an seperti itu ya, atau generasi-generasi 90-an gitu. Oke, ini silahkan nanti dilanjutkan kontennya. Next, kita ke yang berikutnya. Ini terakhir di kelas A ya, terakhir di kelas A. Kita coba lihat. Hapus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tri Utami dengan NPM. Oke, video pantun juga sudah Bapak lihat. Jadi apa ya? Pantun itu kan ada sajak ya, kemudian ada juga apa ya, semacam intonasinya ya. Nah, kalau di sini Tri Utami menjelaskan atau membawakan pantun itu dengan adanya nada ya, nada terus ada musiknya, tetapi harus diperhatikan. Coba lihat ya. Untuk pendengar buah nanas, buah manggis, jadi nadanya itu sama, flat semua dari awal sampai akhir itu flat gitu. Harusnya yang namanya pantun belum tentu sama
gitu ya. Belum tentu sama juga nadanya, ya. Belum sama nadanya. Ini tolong nanti diperhatikan, apakah ini gembira atau apa gitu. Dan kalau bisa nadanya nggak datar gitu, ya. Harus ada penekanan, kapan harus pelan gitu, ya. Kalau ini terkesan kayak apa ya? Yang di acara TV gitu, yang saling berbalas pantun begitu kan, saling berbalas pantun yang komedi-komedi begitu. Bukan murni pantun yang sesuai dengan kaidah pantun ya, sajaknya, intonasinya dan sebagainya gitu. Ya, itu yang menjadi catatan. Semoga nanti ke depannya bisa diperbaiki lah ya, diberi seperti pantun pada umumnya gitu ya. Kan pantun ini memiliki berbagai macam ciri khas ya, ada yang daerah, ada yang Melayunya ditonjolkan dan sebagainya begitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau di sini Bapak lihat temanya itu lebih kepada percintaan kekinian kayak gitu ya. Kayaknya sih seperti itu gitu. Ya, kita lihat aja ya ke depannya perbaikan-perbaikannya seperti apa. Oke, begitu untuk yang kelas A. Ini kita coba masuk ke yang kelas B. Ada siapa aja nih yang sudah mengirimkan? Di kelas B, kita lihat yang pertama, kontennya. Keinginan ujung pita potongan pita menggunakan segitiga tadi telah diberi lem setelah selesai melengkung. Oke, ini sudah tonton juga sebenarnya. Nanti silakan dilanjutkan membuat kreasi berikutnya, itu kreasi tentang apa ya? Kreasi tentang apa lagi? Ini kan dari pipet ya, dari pipet. Mungkin berikutnya dari koran, bubur koran dan seterusnya gitu. Sehingga ada keberlanjutan, manfaatkan barang bekas misalnya, kan temanya itu, atau manfaatkan barang yang tidak terpakai gitu, sehingga membuat kreasi. Oke, kita tunggu yang video-video berikutnya ya, dari kelompoknya Ani tadi ya. Oke, kita lihat lagi, ini ada, oke, yang ini Delfridawati ya. Delfridawati ini yang poster itu disimpan di drive, tapi harus meminta akses untuk melihat gitu. Jadi Bapak belum diberikan akses untuk itu ya, karena perlu izin. Sedangkan untuk YouTube-nya ini lebih kepada apa ya? Sebentar, kita lihat ya. Ini udah Bapak tonton juga untuk menunjukkan kepada teman-teman mahasiswa. Ini ya coba membagikan beberapa tips dan trik cara mendownload template begitu. Kemudian kumpulan jurnal, cara mengutip, cara merapikan data pustaka, intinya semacam tutorial lah ya, semacam tutorial, tetapi apa ya, sudah cukup bagus sebenarnya konsepnya ya. Ada poster nanti, kemudian ada video tutorial seperti ini. Tetapi ya ini sih sebenarnya udah umum ya, udah banyak yang membuat, tapi ya it's okay ya. It's okay, tinggal bagaimana nanti membuat gambarnya jadi lebih bagus aja ya. Jadi lebih terlihat gitu. Tapi secara keseluruhan sih udah cukup bagus, tinggal dirapiin aja gitu ya. Nanti yang posternya silakan beri akses dulu karena Bapak belum bisa lihat aksesnya. Barangkali nanti posternya memadai untuk diikutkan lomba, ya kita ikutkan lomba gitu ya. Karena udah ada tuh lomba untuk
hari ulang tahunnya Undip ya. Oke, berikutnya kita coba lihat ininya siapa nih. Pada hari Senin aku biasanya bangun jam 5, kadang-kadang. Ada In My Life, Online on Offline Campus Edition. Nah, ini juga sama nih dengan yang mukbang tadi ya. Kita harus memiliki profil dulu, profil yang kuat, baru konten yang seperti ini bisa terangkat gitu. Ya kalau kita tidak memiliki profil yang kuat, tidak memiliki sesuatu yang kira-kira orang tertarik untuk mengunjungi, maka ya tidak akan banyak orang datang ke sini gitu. Karena ya flat aja gitu. Ya, apa sih kegiatannya yang flat aja, nggak ada yang wow, nggak ada yang istimewa seperti itu. Jadi biasanya sih profilnya dulu yang diangkat, baru konten-konten yang seperti ini sehingga orang tertarik karena profilnya gitu. Kalau misalnya kita ingin menonjolkan kontennya, artinya harus ada sesuatu yang berwarna, sesuatu yang berbeda dalam kegiatan kita gitu ya. Ini yang menjadi catatan untuk kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya ngangkat tentang profil dari apa ya, profilnya yang mengangkat kontennya gitu. Ya, ada beberapa ya, seperti konten-konten yang di sebelah kanan ini ya, a day in my life gitu. Ada beberapa yang membuat konten seperti ini, tapi mereka sebelumnya itu sudah memiliki profil dari video-video tutorial, dari video-video travelingnya gitu. Sehingga ketika membuat video tentang ini, karena dia sudah punya profil, subscribe-nya udah banyak gitu. Sehingga ya ketika dia membuat video cerita tentang kehidupan sehari-hari, dia orang udah tertarik, orang sudah apa ya, udah punya pemahaman bahwa oh ini si Herianto ini adalah YouTuber yang bercerita tentang tutorial dan juga traveling misalnya. Jadi mungkin ini bagian dari traveling di kehidupannya gitu ya. Nah, ketika kita belum memiliki profil itu agak susah memilih konten tentang a day in my life ini gitu. Apalagi kalau misalnya kehidupannya atau cerita sehari-hari flat-flat aja gitu. Ya, ini menjadi catatan kedepannya seperti apa nih gitu. Harus ada sesuatu yang memang mau ngangkat gitu, ngangkat konten ini gitu. Kalau flat aja ya kemungkinan tidak akan bertahan konten seperti ini. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Ini ada Junior Eleven Manigoro ya. Oke, ini tutorial tentang kunci gitar. Bagus ya. Bagus, apalagi ini lagu yang cukup happening ya. Lagu yang cukup happening. Nah, nanti tinggal bagaimana Junior memilih beberapa lagu yang sedang happening atau lagu yang khusus indie yang tidak banyak ada tutorialnya sehingga kita bermain di segmen itu begitu. Tinggal memilih segmen aja gitu ya. Tinggal memilih segmen, memilih selera gitu. Dan pengambilannya juga kalau bisa ya. Jadi sebenarnya ini udah cukup bagus, terang gitu, terlihat ada tulisannya, ada gabungan tulisan kunci-kuncinya, tinggal nanti ya kalau bisa pencahayaannya lebih bagus itu akan menjadi jauh lebih menunjang performa. Ya. Oke, itu untuk Junior ya, silakan nanti diteruskan. Nah, ini kalau bisa jangan hanya satu tampilan satu buah tutorial lagu ya, tutorial kunci gitar gitu. Kalau bisa nanti di pertemuan ke-8 itu udah ada hasil misalnya 2 atau buat seminggu sekali satu. Jadi udah ada cukup banyak gitu. Jangan cuma satu gitu ya. Karena ini kan sebulan kita mengupload hanya satu gitu. Itu harus banyak sebulan paling tidak 2, 1, 4 seminggu sekali begitu ya. Sehingga konsisten begitu membuat kontennya gitu.
Oke, seterusnya ini ada siapa ini? Halo sahabat jajan, welcome back to my channel. Ini ya apa ya? Semacam ngasih tahu nih, oh ada jajanan happening gitu doang sih. Ya, gitu aja. Dan ya apa ya? Sama kayak yang kita harus punya profil dulu sih sebenarnya. Kita harus punya profil dulu supaya orang tertarik ngelihat kita nge-review makanan, kita nge-review minuman gitu. Ya. Kecuali memang ada segmennya khusus gitu. Sebenarnya kan minuman yang seperti ini viralnya ya di Bengkulu aja baru viral ya. Kalau tempat lain itu udah lama gitu. Bahkan udah tidak terlalu seviral di Bengkulu, mungkin seperti itu gitu. Jadi ya bagi orang kita saat ini di Bengkulu mungkin sedang viral, tapi bagi orang yang ada di Jawa atau di kota-kota besar ya ini hal yang biasa gitu. Ya, tidak ada yang ya tidak spesial-spesial juga gitu ya. Tinggal nanti bagaimana ke depannya jajanannya harus dibuat semenarik mungkin ya. Apakah khasnya Bengkulu yang tidak ada di tempat lain misalnya, atau viral karena apa gitu ya. Kalau yang seperti ini sebenarnya udah cukup banyak lah ya, cukup banyak mungkin di Bengkulu aja yang baru mulai booming begitu. Oke, nanti diperhatikan lagi. Kemudian juga tidak full layar ketika di YouTube. Semoga jadi catatan. Next, ada siapa lagi? Kita coba lihat. Halo sahabat jajan, welcome back to my channel. Coba ada linknya aja. Tadi editingnya udah cukup bagus ya, cara mengeditnya. Mungkin menggunakan filter-filter yang ada di handphone ya. Ini berikutnya ini TikTok ini. Halo gengs, yang katanya di bulan penuh kasih sayang ini, kita buat buket snack yuk. Nembak atau lem-lem? Oke, 20 cm ya. Oke, ini juga sudah Bapak tonton ya. Jadi, karena ini di TikTok ya, kalau bisa kan, mungkin karena ini di TikTok, kalau bisa itu ada tulisannya juga gitu. Jadi ketika suara tidak terlalu jelas, tulisanlah yang mendukung suara tadi gitu ya. Karena kayaknya di TikTok ini agak terburu-buru dicepat-cepatin gitu ya. Ada kecepatan tertentu yang diatur seperti itu. Jujur Bapak tidak main TikTok ya, tidak main TikTok. Nah, ya karena media ini yang teman-teman pilih, artinya ya harus benar-benar menyampaikan informasi yang sedetail mungkin gitu ya. Itu akan lebih bagus begitu. Ya. Durasinya 1 menit 48 detik. Oke. Silakan diteruskan ke depannya mau buat yang seperti apa lagi gitu ya. Ini tadi temanya apa nih tadi ya? Snack. Ke depannya mau buat apa lagi nih? Nggak hanya buket. Ke depannya buat buket lagi gitu ya. Harus ada yang baru gitu ya. Yang berbeda gitu, yang kreatif gitu. Nah, ini kan karya kreatif. Oke, kita coba lihat lagi. Snack. Wah, ini yang musikalisasi puisi nih. Coba lihat.
ya. Udah Bapak tonton juga yang musikalisasi puisi ini ya, kelompoknya si siapa? Assalamualaikum Kelompoknya Bunga Anggraina ya, Bunga Anggraina. Oke, ini udah Bapak tonton sebenarnya. Jadi kembali lagi ya, dalam kita membuat video itu kita harus memperhatikan berbagai macam unsur yang ada di konten kita ini. Pertama, pengambilan gambar. Ini kan malam hari, kemudian kayak di kos-kosan gitu ya. Dan juga karena malam kameranya berpengaruh, jadi tidak terlalu terang gitu. Nah, ada baiknya ini diambil dalam waktu yang siang hari misalnya, di alam yang terbuka. Kalau misalnya memungkinkan ya, dengan catatan suaranya tetap bisa terdengar dengan baik ya, baik itu suara gitar maupun suara orangnya begitu. Atau di ruang tertutup yang pencahayaannya bagus, kemudian yang backgroundnya juga dibuat semenarik mungkin gitu ya, sehingga orang jadi tertarik gitu dari segi tampilan gitu. Nah kalau seperti ini orang agak malas ya, dalam tanda kutip ya, ketika ngelihat view pertama, tampilan pertama, jadi ini apaan sih gitu ya. Ketika tampilan pertama itu sudah menarik, maka orang akan jadi tertarik gitu, akan jadi penasaran gitu ya. Itu mungkin catatan untuk kelompok yang ini yang musikalisasi puisi. Next, ini ada siapa lagi? Makanan khas Bengkulu, kan ya. Hai sanak-sanak segalonyo, ya. Selamat datang di channel. Kenalkan, Provinsi Bengkulu berada di Belanda. 8 sampai 1000. Narasi informasinya ya. Dari Provinsi Bengkulu ini, endap merupakan salah di lanjut kebudayaan yang dihapun talas dan daun pembuat benar-benar masak. Sumber 69 tahun. Oke, jadi kelompok ini sepertinya ya benar-benar riset datang gitu, kemudian membeli produk, kemudian merasakan. Gitu. Cuman ya tadi ya, kalau bisa tampilannya bisa full di YouTube seperti itu ya. Kalau ini kan kayak setengah kepotong gitu ya. Informasinya bagus ya, informasinya bagus. Yang bertempat di Jalan Enggano, Kelurahan Pak. Informasinya bagus, sampai ke proses pembuatannya juga diliput ya, sehingga orang jadi tahu gitu. Oke, ke depan silakan dicari lagi nih tempat makanan khas apa lagi yang ingin teman-teman eksplorasi gitu ya. Kalau perlu memang sambil riset dulu gitu ya. Ini riset, cari tahu dulu sejarahnya, cari tahu dulu pembuatannya seperti apa gitu. Itu akan lebih bagus lagi teman-teman ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ini ada kelompok siapa ya? Ya langsung aja deh ya. Oke, ini juga udah Bapak lihat ya, yang pembuatan kupu-kupu dari triplek ya. Tidak ada penjelasan bahannya apa. Kemudian cara membuat detailnya juga tidak ada, karena tidak ada efek suara yang dikeluarkan tidak ada, full musik dan video seperti itu harusnya ada gitu ya, baik tulisan maupun suara gitu, sehingga orang jadi tahu bahan apa yang digunakan, alatnya alat apa saja gitu. Begitu ya kelompok Tantio, ke depannya semoga bisa diperbaiki. Oke, kita lihat kelompok berikutnya, ini kelompok terakhir. Kita lihat. Korea Pasmina, oke. Oke, ini juga sudah dilihat ya. Ada beberapa tutorial ya, ini semacam tutorial hijab pasmina.
Oke, cukup bagus sebenarnya idenya gitu. Tinggal nanti ke depannya mau seperti apa lagi nih gitu. Atau kombinasi dengan pakaian apa misalnya. Atau kombinasi dengan bukan kombinasi ya. Ingin berada pada momen apa gitu. Hijab seperti ini bagusnya untuk momen apa gitu. Nah, itu juga tentu perlu apa ya, semacam kemampuan stylenya lah ya. Kita agak modis sedikit dalam tanda kutip gitu. Sehingga tahu nih kombinasi-kombinasi pakaian gitu. Yang cocok untuk kuliah, yang cocok untuk nongkrong, yang cocok untuk kegiatan formal dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu ke depan jadi catatan ya. Untuk kelompok ini bisa lebih digali lagi, eksplorasi lagi ke depannya mau membuat apa gitu. Jangan hanya tutorial ini saja, tapi harus ada kombinasi-kombinasinya ya. Walaupun poin utamanya adalah tutorial hijab seperti itu. Oke. Mungkin itu saja ya, sudah kita lihat semua secara singkat teman-teman, catatan-catatan yang telah teman-teman kirimkan. Itu yang masuk ya, yang mengirimkan via Google Form ya, via Google Form. Baik, mungkin itu saja teman-teman mahasiswa ya, catatan-catatannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan di grup WhatsApp atau teman-teman komen di kolom komentar. Nah, untuk progres minggu ini teman-teman nanti silakan isi link juga ya, link Google Form yang akan Bapak letakkan di deskripsi video ini. Video ini akan Bapak tayangkan di YouTube seperti itu biar supaya bisa teman-teman saksikan berkali-kali gitu ya. Oke, itu saja teman-teman mahasiswa. Nanti jangan lupa mengisi link progres mingguan ya, laporan progres mingguan gitu ya. Oke, itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Buatlah semenarik mungkin sesuai dengan tema yang telah teman-teman pilih gitu. Bagi yang masih memiliki kendala, masih bingung, silakan ditanyakan supaya nanti hasil dari kegiatan ini jadi lebih maksimal seperti itu ya. Itu saja, jaga kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.